Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar tebak semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah wadhkur rabbaka idza nasita wa qul asa an yahdiyani rabbi wa qul asa Rabbi li aqraba min hadha rashada. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat, semua yang terlibat di acara ini mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Donatur yang menyiapkan makanan ini mudah-mudahan rezekinya makin melimpah, keluarganya sehat, anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah, dan mudah-mudahan untuk kita semuanya semakin baik, semakin sukses dunia dan akhirat. Corona segera dihilangkan, kemudian ulama-ulama segera dibebaskan, dan tidak ada lagi kezaliman di negara kita yang tercinta ini. Amin ya rabbal alamin. Tema yang akan kita bahas tentang alam gaib. Alam, karena alam gaib itu alam yang tidak nyata, jadi bahasnya bingung. Yang dibahas alam yang tidak nyata. Tetapi sesuatu yang gaib itu walaupun tidak tampak, tidak selamanya terus tidak ada. Misalnya ini, mic ini. Mic ini bisa berbunyi karena ada apa? Gelombang. Ada gelombang atau setrumnya gitu. Padahal setrum tidak kelihatan kan? Kalau orang kesetrum baru kelihatan orangnya. Ada yang mau dicoba di sini? Barangkali sudah rindu bidadari yang di surga gitu. Nah, ini bukti bahwa adanya mic ini bersuara karena ada setrum yang tidak nyata. Tidak terwujud tapi ada. Begitu juga adanya alam dunia ini. Ada langit, ada bumi. Itu bukti bahwa ada yang menciptakan yang maha gaib, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak lagi. Walaupun di perut saya tidak kelihatan, ini ada makanannya juga. Insya Allah ada semongko di sini juga ada ini. Karena tadi sampai sini saya nyicipi satu semongko.
Gitu ya. Itu tidak selamanya yang gaib itu tidak ada. Walaupun tidak nyata tapi bisa dirasakan. Jenengan ini Masya Allah, walaupun kelihatannya di sini tapi jenengan adalah semua wajah-wajah ahli surga semuanya. Mudah-mudahan besok kita sama-sama di surganya Allah. Siap masuk surga? Siap bareng-bareng? Siapa yang pengen masuk surga duluan? Mati duluan. Kalau masuk surga kan syaratnya harus mati, bener gak? Kalau tidak mati tidak bisa masuk surga kita. Siap masuk surga duluan? Siap mati duluan? Nah, perkara gaib itu apa saja yang gaib itu yang tanpa kita lihat tapi ada, bahwa benar-benar ada. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki kita, yang mencukupi kebutuhan kita dan keluarga kita. Yang kedua apa? Malaikat. Malaikat itu tidak tampak, tapi kita harus yakin bahwa malaikat itu ada. Alasannya apa alasannya? Karena disebutkan di Al-Quran, disebutkan di Al-Hadis. Kemudian ada lagi siapa selain malaikat? Setan. Ya, ada apa? Setan itu gaib atau tidak? Jawab. Biar tidak tegang ini. Setan itu gaib atau tidak? Salah, ngawur. Dasarnya sokondi. Setan itu gaib atau tidak? Ya tergantung setannya. Kalau setan das hitam ya ora gaib. Kalau ada orang dikasih amanah malah koruptor, itu setan tuh. Berarti setan yang tidak gaib. Ada manusia, ada seorang suami dikasih amanah istri malah dipukuli istrinya. Itu berarti suami yang yang setan, tapi setan wujud gitu. Ada seorang istri harusnya disuruh taat sama suami malah bangkang, padahal perintahnya tidak bermaksiat kepada Allah. Berarti istri yang, saya tidak ngomong lu Bu, tenang, yang ngomong sebelah jenengan. Ada seorang anak disuruh berbakti kepada orang tua, dia tidak mau berbakti, malah membangkang sama orang tua. Berarti namanya bukan anak setan. Kalau anak setan berarti bapaknya bukan, maksudnya ini setan tuh, kalau kita bicara setan tuh kemarin saya sebutkan ya, setan tuh ada 3. Ada setan bangsa jin, ada setan bangsa manusia, ada setan bangsa hewan. Ulangi lagi yuk. Setan bangsa? Setan bangsa? Setan bangsa? Insya Allah di sini tidak ada ya setannya yang di sini. Ini orang soleh semuanya, penduduk surga semuanya, insya Allah. Ya, kita akan membahas tentang setan. Tadi ada malaikat, ada setan, kemudian ada lagi iblis. Ya. Bedanya iblis sama setan apa bedanya? Apa Mas? Tahu enggak? Enggak tahu. Ada yang tahu? Kasih hadiah wes. Tak kasih hadiah buku tentang misteri alam jin. Ya. Bedanya iblis sama setan apa Bu? Iblis, kalau setan, udah ini Bu tak kasih Bu lah. Ini Bu tak kasih Bu, ini Bu, sesuai dengan janji saya. Ini Bu, ini bisa dikasihkan Mas, dikasihkan. Nah, itu yang yang jilbab hitam, nah, sebelahnya putih. Kalau iblis itu rajanya setan. Kalau jin belum tentu anak buahnya iblis. Ada jin yang soleh loh. Jin yang jadi setan itu anak buahnya iblis gitu. Manusia yang jadi setan ya anak buahnya iblis juga. Maka jangan jadi jadilah manusia yang seutuhnya. Nah, yang seutuhnya yang bagaimana? Yang mau taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya manusia ini diciptakan adalah menjadi makhluk yang paling sempurna, makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah siapa? Manusia.
Karena terbukti tidak ada satupun golongan nabi dari kalangan jin, tidak ada. Kalau ulama jin ada, kiai jin ada, bajingan jin kebak gitu. Ulama bangsa manusia ada, ustadznya ada, bajingan bangsa manusia insya Allah tidak di sini. Yang di sini itu orang baik semuanya. Yang di luar sana, di Amerika ya, Amerika sama di Israel. Kalau di sini insya Allah orang soleh semua pas soleh ya. Nah pas neng mah kurang ngerti. Yang tahu hanya pasangan masing-masing. Ini kok yang ganggu-ganggu ya ngaji. Oke ya, lanjut. Bahwa setan itu tidak mesti jin. Setan itu bisa wujud manusia, bisa wujud jin, bisa wujud binatang. Yang pertama, setan yang bangsa jin. Ya, jin-jin yang menjadi tentaranya iblis, yang jadi pasukannya iblis. Kerjanya apa? Masuk ke dalam jasadnya manusia. Saya pernah ngurukyah orang. Mau tak ceritain enggak? Kesurupan. Habis kesurupan, jinnya ngomong kayak gini. Ustadz, saya ini wewe gombel. Padahal lahirnya neng peterongan. Ini tak tambahi sedikit biar tidak tegang gitu loh. Mosok lahirnya neng Telogosari kok wewe gombel. Jadi kalau jenengan di waroi setan bangsa wewe neng Telogosari bukan wewe gombel tuh, wewe Telogosari gitu. Kata dia, saya ini Ustadz wajahnya rewo-rewo kata dia. Saya juga tidak lihat loh. Saya juga tidak pengakuan orang yang saya rukyah. Nah terus kamu masuk di sini apa tugasnya? Tugasnya biar anak ini semakin kayak gini, semakin mental. Ya. Jadi anak-anak sing mental ojo-ojo kuwi. Saya tidak nuduh. Terus kamu apa toh? Jenismu ya Pak? Saya itu telanjang bulat Ustadz. Telanjang aja bangga dia. Itulah namanya setan. Jadi kalau ada orang berbuat maksiat, berbuat dosa, kok bangga? Berarti siapa? Saya ngomong jenengan loh ya. Nak saya ngomong aku dicegat nih dalan malah repot. Jadi kayak gitu. Akhirnya terus, udah kamu di sini tak bacakan ayat Al-Quran panas dah. Sakit Ustaz, sakit semuanya badan saya. Mau enggak kamu sembuh semuanya tak obati atas izin Allah? Kalau Allah berkehendak nanti sembuh. Mosok setan tobat Ustaz. Ngono. Gitu bener. Ini kisah nyata. Ketika saya ngerukyah orang yang suaminya dipelet, tapi istrinya juga gangguan jin. Kalau rumah tangga kok berantakan, terus suami pengennya marah, terus istri pengennya marah, terus itu suami istri yang diganggu setan. Ada enggak di sini, ada enggak? Nak nongko di foto ya. Ki weden-weden tikus ning omah gitu. Itu gitu. Masa setan tobat Ustaz? Yo, tobat enggak apa-apa toh. Kalau setan tobat, yo kan nanti Allah Maha Pengampun. Wah, enggak ada kampusnya itu setan tobat Ustaz. Mas lama ngono dan. Akhirnya singkat cerita terus, kalau kamu enggak tobat, tak bacakan ayat, nanti kamu kepanasan. Bahkan kalau kamu ngayal di tubuhnya pasien saya ini, tak pukul, kamu kesakitan. Enggak mau juga. Wah, tak bacakan ayat kepanasan. Enggak mau keluar juga, Pak. Yang namanya juga setan. Kadang setan tuh kalau bersalah malah mitnah yang didolimi itu ada itu. Ya kita sudah nyuri barangnya orang, malah kita malah mitnah yang itu setan tuh ya. Itu kayak gitu. Jadi dia yang berbuat salah, dia malah nuduh yang orang lain. Itu setan tuh. Nggak perlu mikir yang kemana-mana ya ini. Ini baru dunia persetanan masalahnya. Nah, akhirnya kayak gitu dia. Setelah itu dia tak pukul loh. Kesakitan dia. Ustaz, tangan saya sakit. Kamu mau tobat enggak? Kalau mau tobat, saya obati atas izin Allah. Nanti bacakan ayat Al-Quran saya akan jadi obat. Tanganmu jadi utuh kembali insya Allah. Mosok setan tobat Ustaz? Kandhani lah. Kamu mau disiksa apa mau tobat? Udahlah, saya tobat aja. Coba kamu lihat bangsamu di sini. Saya tidak bisa lihat. Kamu kan bisa lihat toh? Ya Ustaz. Akhirnya dia gini. Ada tidak bangsamu yang di sekitar sini yang baik-baik? Dia cari gini. Ada Ustaz. Coba lihat, hidupnya pada tentrem enggak?
Itu enak pada makan bareng, terus guyon-guyon, cantik-cantik Ustaz. Saya itu jelek Ustaz, terus jelek telanjang setan sisan gitu. Ini benar kisah nyata yang ketika saya ngeruqyah itu. Udah kamu tobat, nanti kalau kamu tobat, insya Allah kamu jadi cantik saya gitu. Caranya bagaimana Ustaz? Ya ikuti saya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Fling gitu dia. Ngapain kamu gitu? Kok jadi saya jadi punya baju sekarang Ustaz? Tadi saya telanjang bulat loh Ustaz gitu. Saya tapi tidak lihat loh Pak, tidak lihat. Kayak gitu dia. Terus mana yang tadi yang sakit? Tangan saya Ustaz, dipukul tadi sama Ustaz, saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadikan ini ayat-ayat Al-Quran ini obat bagi setan yang sudah tobat ya Allah. Kan sudah tobat dia, sembuh kembali seperti semula ya Allah. Karena ini pasien perempuan juga tak sentuh. Nak tak sentuh kesenangan DE. Disentuh Ustaz ganteng kan kesenangan dia. Ya kalau lawannya wong tua-tua, nak lawannya nom-nom ya ora gitu. Tergantung lawannya mesti gitu. Dari jauh gini, Bismillahirrahmanirrahim. Ini misalnya tangannya yang sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baca-baca ayat Al-Quran, niatnya mengobati yang sakit. Setelah kita bacakan ayat Al-Quran atas izin Allah, gimana? Setan yang baru tobat gitu. Ini agak ditambah sidik, yang ini tak tambah ya, biar agak lucu, biar tidak tegang gitu maksudnya. Alhamdulillah sudah sembuh. Yang sakit lagi di mana? Di sini. Kita bacain lagi, sembuh lagi. Terus sudah pakai pakaian. Kok aku jadi cantik Ustaz, katanya gitu. Jadi setan-setan itu kalau taubat jadi cantik. Pengakuan dia. Wallahu a'lam, saya juga tidak lihat ya. Karena saya sekali lagi tidak bisa lihat, saya lihatnya cuma celana jin doang sama lombok setan gitu aja. Kayak gitu. Dan banyak sekali kisah-kisah kayak itu. Ada lagi yang ini dari cerita ruqyah, tidak apa-apa dah. Yang kemarin saya kedatangan suami istri Nasrani. Suami istri Nasrani sudah datang ke, tidak tak sebutkan namanya, alamatnya juga tidak tak sebutkan. Biar ini disamarkan karena ini rahasia Universitas Alam Goib nih. Tidak tak sebutkan namanya, orang memang datang kepada saya. Ini kok kayaknya bukan muslim. Biasanya kalau orang muslimah itu kalau sak nakal-nakali kalau ketemu ustaz, apalagi ustaznya nom ganteng itu kan yang jilbab jaga gitu. Kok enggak pakai itu. Akhirnya datang. Saya tanya sama yang ngantar. Yang ngantar kebetulan teman saya, kenal Mas Dian juga insyaallah orangnya. Karena kita dulu pernah ke waktu sama Kohlo di Sultan Rambing bin, kata-kata di situ Mas Dian. Nah, di situ akhirnya terus ini non muslim toh Mas? Iya, laki-laki itu non muslim semua. Iya Ustaz ya. Akhirnya terus kita ruqyah. Saya bacakan ayat Al-Quran. Jadi dia tidak tenang sama sekali. Jadi kita ruqyah, alhamdulillah keluar darah. Kayak ini kan tahu darah kalau nyembelih ayam atau kambing kemudian dikeringkan didih tahu? Nah kira-kira kayak gitulah. 2 kali keluar itu. Akhirnya terus enteng. Gimana Bu? Enteng. Tapi sebelum ruqyah saya ngomong, mau tidak diobati dengan cara saya? Tidak dicampur yang lain. Kalau dicampur yang lain saya tidak mau. Ini khusus ruqyah versi saya aja. Akhirnya mau tat. Akhirnya alhamdulillah atas izin Allah diberi kesembuhan. Alhamdulillah. Padahal non muslim. Ternyata non muslim di ruqyah ayat Al-Quran juga bisa menyembuh atas izin Allah. Akhirnya habis itu terus dia udah tidak tenang beberapa hari atau beberapa minggu karena stres tertentu, tidak tak sebutkan stresnya. Akhirnya dia bisa tidur di tempat ruang tamu saya. Akhirnya saya sama suaminya sama yang nganter, udah kita ngobrol di luar aja. Ibu ini biar tenang tidur di sini. Bukan tenang di alam baka, bukan ya. Tenang tidur di ruang tamu gitu maksudnya. Sampai dia bangun sendiri. Akhirnya dia benar-benar bangun. Setelah bangun dia, maaf Tat saya tidur, tidak apa-apa. Ibu justru kalau bisa tidur saya senang, berarti ibu sudah sembuh. Jadi Tat saya ringan semuanya Tat. Alhamdulillah. Aku ngomong alhamdulillah, dia ngomong puji Tuhan. Ini namanya juga non muslim. Saya ngomong alhamdulillah Mas Dian, dia ngomong puji Tuhan. Aku yang ini Tat. Tapi ini saya adab ya, akhlak ya, karena kita sama non kita harus punya akhlak. Akhirnya terus
Bu, kayaknya rumahnya ibu juga harus diruqyah. Akhirnya kita, nah kapan Ustaz? Sore ini juga kita ruqyah. Akhirnya kita ruqyah ke rumahnya. Teng. Sampai sana, Masya Allah. Banyak. Jangan paham maksudnya ya. Kok ya ketenan orang. Paham maksudnya, paham enggak? Ya banyak simbol-simbol mereka gitu. Enggak perlu dijelaskan kan. Saya ngomong ini harusnya, Bu, Pak, mohon maaf, saya bisa bantu tapi tidak bisa maksimal kalau di sini. Saya bisa bantu tapi tidak bisa maksimal. Lah alasannya Ustaz, kalau yang ibunya insya Allah beres, tapi yang di rumahnya ini saya masih bingung nih. Saya itu praktis ruqyah belasan tahun tapi ini aku bingung, Bu. Karena banyak itu. Kalau kepercayaan kami, Rasulullah bersabda, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kau jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Inna syaitana yang firu minal baiti alladzi tuqra fihi suratul Baqarah. Setan akan lari dari rumah-rumah yang dibacakan Al-Baqarah. Nah, di sini ada gambar, ada patung, ada ini. Kan saya pusing. Nah, itu benar itu kisah nyata. Akhirnya terus tak ruqyah ala kadarnya. Tak ruqyah. Yang sering gangguan di sini Ustaz. Bacakan ayat. Udah selesai Ustaz. Insyaallah beres. Insyaallah beres Ustaz. Insyaallah beres. Nanti kalau ada yang tidak beres, undang lagi. Kan bisa dakwah kan itu. Akhirnya kita pindah ke lantai di ruang belakang. Ternyata di belakang itu patungnya lebih gede lagi. Waduh. Di situ saya ngeruqyah, ya, hati-hati nih. Yang punya rumah sering ada kamar sering kosong. Mungkin dulu kamarnya pembantu. Terus ada kamar-kamar dulu punya anaknya 5 wis mentas kabeh. Artinya kosong lagi. Harus sering-sering dibersihkan, sering-sering dijangkau dan dibacakan ayat Al-Qur'an. Jangan sampai kosong. Wah, di belakang itu yang ada, karena itu gede banget patungnya. Waduh, aku bingung nih. Baca ayat kursi, langsung dada saya sesek. Jadi aku 2 kali nguruqyah rumah, dada saya kayak ditusuk. Wah, iki nyerang iki ya. Duh. Berat para hadirin nak ini kali. Ayo bener itu. Terus kita pindah di lantai atas itu. Jadi di rumah yang benar-benar jarang ditempati, ketika saya nguruqyah rumah-rumah, biasanya ada kayak serangan dek. Kemarin saya diajak Mas Tatang ya untuk nguruqyah di suatu tempat rumah itu juga ketika nguruqyah Mas Tatang bingung, Mas, itu ada balung semenekeh nih. Padahal tidak pernah ditempati. Tapi di dalam rumah itu tulang-tulang banyak dan sudah putih-putih kayak tak lama gitu loh. Semenjak bangun sampai sekarang tidak pernah ditempati. Ketika diruqyah banyak tulangnya. Saya tidak tahu entah itu kucing yang membawa ke situ atau jin yang membawa ke situ, saya tidak tahu ya. Karena saya juga tidak lihat. Nah, ketika saya ruqyah bawah tidak ada masalah. Ketika saya naik lantai atas, lantai 2 langsung saya pakai masker. Makanya jangan sampai ada kamar-kamar yang kosong, rumah-rumah yang kosong. Kalau punya rumah akeh, ojo ngasih kita itu tuku omah tapi nukokke jin karo setan tok, Pak. Paham maksud saya? Kadang kita punya untuk investasi anak kita, untuk investasi cucu kita. Akhirnya dikosongkan. Kalau lihat di perumahan-perumahan pada jadi rusak akhirnya. Mending serah ke Mas Dian malah jadi rumah tahfidz Abu Iqbal gitu. Jadi jangan sampai ada rumah yang kosong, ruko yang kosong, buat yang manfaat. Serahkan Mas Dian, nanti biar Mas Dian kasih rumah tahfidz Abu Iqbal, ruqyah Abu Iqbal. Serahkan Mas Dian keliru. Ya maksudnya serahkan kepada yang kira-kira bisa ngelola gitu maksud saya. Jangan sampai kok paham? Sudah paham belum? Berarti sudah dong kalau sudah paham. Lanjut ya. Nah, tadi perkara gaib. Nah, perkara gaib ini kalau sesuatu yang gaib itu yang tahu siapa? Hanya Allah. Saya tidak tahu yang gaib. Taunya berdasarkan ayat Al-Qur'an. Surga ada karena di Al-Qur'an menyebutkan. Malaikat ada karena Al-Qur'an menyebutkan. Jadi kita mengimani apa yang di Al-Qur'an. Karena Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 ya. Ini ayat ruqyah juga ya. Ayat apa? Al-Baqarah 1 sampai ayat 5. Hafal belum? Yuk baca bareng-bareng mungkin sing untuk ganjaran mungkin ora aku tok. Yuk,
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang percaya kepada yang ghaib. Wa yuqimunas shalah, dan mendirikan sholat. Wa mimma rozaqnahum, dan sebagian daripada rezekinya disedekahkan, diinfakkan. Rumah yang nganggur dibuat rumah tahfidz, rumah yang nganggur dibuat masjid taklim, rumah yang tidak kepake dibuat tempat panti asuhan. Kayak ini di sini ada yang donatur hari ini, Pak siapa tadi? Ya. Bentar, tak nyontek lebih afdol daripada ngawur. Eyang Kakung Tugiyoso bin Giron. Nah, mudah-mudahan ini Eyang Kakung ini masih hidup napa sampun almarhum ya. Mudah-mudahan Eyang Kakung ini dilapangkan kuburnya. Kemudian diampuni dosa-dosanya. Kemudian ditempatkan di surga yang terbaik ya. Ini sedekahun jariyah. Sedekah jariyah, makanan, ada pengajian kita ngasih makanan. Ini contoh kebaikan yang harus ditiru. Karena ketika anak cucu Adam meninggal, yang tidak putus berapa? 3 perkara. Ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh, dan sedekah jariyah. Ilmu yang bermanfaat ada tidak kita? Meneng wae. Punya ilmu yang bermanfaat tidak? Insya Allah kita ngajari alif bata a ba bata ba ta pa ta ta a ba ta, itu manfaat loh Pak. Itu ajarkan kepada anak kita. Jangan sampai yang ngajari Al-Fatihah itu orang lain. Yang ngajari sholat anak kita jangan sampai orang yang ngajari kita. Kita belajar sholat kemudian ajarkan kepada anak kita. Kita belajar Al-Quran kemudian ajarkan kepada anak kita. Karena apa? Setiap satu huruf yang dibaca kita dapat pahalanya. Masya Allah. Eman-eman kalau kita punya anak kok yang ngajari sholat orang lain, yang ngajari wudhu orang lain, yang ngajari mandi janabat orang lain, yang ngajari game orang lain, tidak apa-apa itu. Kalau yang baik-baik jangan. Insya Allah tidak diajari game gitu ya. Tapi kebanyakan orang-orang yang gangguan jin juga gara-gara kakek nge-game juga. Di sini ada yang suka game. Anak-anak muda. Apalagi yang lihat video-video maksiat itu. Ada yang jin masuk gara-gara minuman keras. Demek pacare, demek nggak demek. Makan. Kembali kepada yang gaib, bahwa ciri-ciri orang yang percaya yang gaib itu yaitu mendirikan sholat. Kemudian apa? Sebagian rezeki diinfakkan di jalan Allah. Jadi kalau kita beriman kepada yang gaib, beriman kepada Allah, kita pasti menjaga sholatnya dijaga. Yang kedua, rajin bersedekah sesuai dengan kemampuan kita. Minimal nak rantai ilmu, rantai bondo, senyum. Kenapa Pak? Paling murah. Tapi jujur sedekah senyum tok, ketemu guyu senyum. Nah, kok senyum dah? Ada sedekah uang tidak punya. Ada sedekah ilmu rak duwe, pokoknya senyum ya. Itu mending daripada perengat-perengut ya. Gitu ya. Itu yang gaib itu ya. Sampai mana tadi? Terus urusan yang gaib yang tahu siapa? Hanya Allah dan Rasul. Hanya Allah dan Rasul yang diridhai Allah. Hanya Allah
dan Rasul yang diridhoi oleh Allah. Dan mungkin orang-orang yang soleh yang karena keikhlasan dia, ketaatan dia, kemudian Allah tampakkan bisa. Selain itu, selain Allah, selain Rasul, orang-orang soleh, orang-orang yang ikhlas berdakwah kepada Allah, itu kok bisa lihat yang gaib? Kebanyakan orang-orang yang gangguan jin. Jadi kalau ada orang yang lihat jin itu gangguan, kecuali kalangan Nabi dan Rasul dan orang-orang soleh yang ikhlas karena Allah, insya Allah itu bukan gangguan jin. Gitu. Terus ada yang tanyakan enggak sampai sini biar enak? Biar enggak, ya aku soleren barang. Ono sing takoke ra, Mas? Kin soleren barang. Alhamdulillah yo ngono ngombene barang ning kene ya. Asline yo sengelak. Ada yang tanyakan enggak? Biar kita enggak terlalu tegang gitu loh maksudnya. Enggak ada? Enggak ada yang tanyakan? Atau meh nambahi juga boleh. Kemudian urusan gaib ini tidak boleh kita sok tahu. Kayak dulu ada seorang dukun perempuan yang terkenal viral, bisa manggil malaikat. Pernah dengar kayak gitu ya? Pernah enggak? Dukun perempuan yang bisa ngeruqyah, bisa manggil nabi, bisa manggil malaikat itu. Pernah dengar namanya? Ya itu gangguan jin tuh kalau kayak gitu. Auratnya aja enggak, tutupnya enggak sempurna. Urusan gaib ini kita tidak boleh sok tahu. Ada satu kisah ya. Kalau memang kisah ini ternyata tidak sahih, karena saya juga belum ngecek, saya cuma dengar dari ustadz yang ceramah. Kalau memang salah tolong diralat. Masya Allah, loro langsung ya. Terus rasid ceramah malah ketengkul ngombe malahan. Nah, ada suatu saat Nabi pernah ditanya orang kafir tentang suatu hal, orang musyrik tentang suatu hal. Kemudian Nabi jawab, saya jawab besok. Ditanya tentang hal yang gaib, Nabi jawab besok pagi saya jawab. Padahal Nabi belum tahu jawabannya. Pede aja. Nanti tak aku untuk wahyu saka malaikat Jibril gitu dia. Langsung ditegur sama Allah di surat Al-Kahfi ayat 23 24. Buka. Yang punya Al-Qur'an dibuka. Biar kita mengkaji. Surat Al-Kahfi ayat 23 24 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika ghadan. Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi. Wes tenang, besok kita tak sarutang, misalnya gitu. Tenang, besok ketemu, wes mesti ketemu nih. Boleh enggak kayak gitu? Wes tenang, beres-beres. Mau utang 1 juta kok tugas tagih. Besok tak sarutang gitu. Itu kayak gitu enggak boleh. Tenang wes. Sasingkas, wes mesti tak bayar. Kayak gitu boleh enggak? Enggak boleh. Apa siapa yang memastikan bahwa umur kita masih 1 bulan lagi? Besok pagi kita masih hidup, siapa yang bisa memastikan? Enggak tahu. Nanti habis ini kita meninggal juga enggak tahu kok. Habis kajian kita meninggal enggak tahu. Pas waktu kita sujud kita meninggal juga enggak. Ada yang nanti ketika sujud meninggal gitu, ada enggak? Ada enggak? Jangan kalau meninggal kok ogah ta, Pak? Wis tuwa kok yo arek urip terus. Buat kayak kesempatan sing nom-nom barang. Ini agak canda enggak apa-apa ya, jangan dimasukin di hati ya. Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi. Wes tenang, pasti sesasnya tak bayar utangi. Setahun kas tak lunasi, tenang pasti. Kata pasti itu tidak boleh. Dilarang sama Allah. Jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi. Tidak orento. Illa ayyasha Allah. Kok suaranya dari beda, Mas? Loh enak saya gini. Wadhkur rabbaka idza nasita wa qul asa
yahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada illa ayyasha Allah, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Utangnya di insya Allah besok pagi tak bayar. Insya Allah sebulan tak bayar. Nah sebulan tak, ya tak bayar yang akhirat insya Allah. Ini orang yang muflis tuh kayak gitu. Jadi di dunia bawa pahala sholat, sedekah, berangkat ngaji, tapi di akhirat besok pahalanya semua dikasihkan orang-orang yang pernah kita hutang kepada dia, yang pernah kita dolimi. Illa ayyasha Allah, kecuali mengucapkan insya Allah. Wadkur rabbaka idza nasita wa qul asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Dan ingatlah kepada Tuhanmu apabila engkau lupa, dan katakanlah mudah-mudahan Tuhanku akan memberi petunjuk kepadaku agar aku yang lebih dekat kebenaran daripada ini. Jadi kita jawab, kapan dibayar utangnya? Insya Allah sebulan lagi. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan atas semua urusan-urusanku, boleh. Siap ya? Jadi jangan memastikan sesuatu, karena hidup kita belum tentu pasti. Masih sampai besok belum tentu pasti. Biasanya yang mati duluan tuh yang belum siap biasanya. Yang sudah siap biasanya kadang-kadang malah tidak mati-mati. Ora percaya tak jenengan. Ada orang sakit sudah divonis sama dokter. Pak, nanti kira-kira nyawamu tinggal 12 hari lagi. Akhirnya dinasihati karo Ustadz Dian, Ustadz Umar, Ustadz Rizal, nasihati. Wes Pak, wes umurmu kira 12 dino tok. Semua harta disedekahkan semuanya. Mobil sedekahkan, rumah sedekahkan, semua disedekahkan. Setelah 12 hari ternyata rak mati, Mas. Ada deh tiwaso tak sedekah kayak gitu. Ada orang yang sudah siap mati ternyata tidak mati. Yang belum siap mati ternyata malah mati. Jadi tidak tahu kita. Jadi sesuatu yang gaib, kematian itu sesuatu yang apa? Gaib. Jenengan duluan apa saya duluan, Mas? Kita kalau lihat tatapannya kita jenengan pengen duluan gitu. Tidak apa-apa mati duluan, tidak apa-apa, siap? Duluan tapi masuk surga siap? Daripada suwe-suwe mlebu neraka gitu. Karena khairun nas, sebaik manusia itu mantula umruhu wa hasuna amaluhu. Yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya. Sebaik-baik manusia itu orang yang panjang umurnya, baik amal perbuat. Insya Allah jenengan panjang umur semuanya. Amal perbuatannya juga baik semuanya. Siap? Wa syarrun nas, sejelek-jelek manusia itu mantula umruhu, yang panjang umurnya, wasa'a amaluhu, dan jelek amal perbuatannya. Cah nom wis diputu tapi cek trek-trekan. Cah nom wis diputu mana? Cah tuwa. Cah nom 45 tahun yang lalu. Masa wong tuwa wis mbah-mbah kok cek semiran pirang ijo biru kan ya. Cek mabuk-mabuk, cek tongkrong sing rak jelas kan wis berarti tidak tahu diri. Kalau usia jenengan yang sudah 40 tahun ngacung, 40 tahun ngacung. Ya Allah. Sing aku siji tok. Padahal wajah-wajah mampu tanah ya akeh. Tapi kok sing aku siji tok. Yang sudah 40 tahun ngacung. Jujur toh ya Allah. 40 tahun tak kei ijazah menjenengan. Ngacung tak ijazah. 40 tahun. Doane tak kasih doane. Tapi nak sing wajah tua urung ngacung urung tak kei lah. Ulangi, yang umurnya sudah 40 tahun ngacung ke atas. Nah, doanya ini buka di surat Al-Ahqaf juz 26 ayat 15. Buka sekarang buka. Ini doa jenengan. Nak jenengan umurnya 40 tahun ki rasa mikir dunia terus, mikir kuwi. Wis goleki niku. Golek riyen.
Al-Ahqaf juz 26, juz 26 awal. Suratnya namanya Al-Ahqaf, ayatnya 15. Buka. Itu yang usianya sudah 40 tahun ke atas ya. Sudah ketemu, Pak? Angel men tuh. Angel temen kandanane. Iki produk gue udah apa ya? Bapak-bapak jangan dimasukkan hati nggih. Biar kita tidak tegang gitu terus. Sudah ketemu, Bu? Ibu-ibu 40 tahun sudah ketemu belum? Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sanah, sehingga ketika orang itu usianya sudah sampai 40 tahun, qala, dia berdoa. Ini doanya orang yang buat umur 40 tahun lebih. Rabbi, bareng 1 2 3. Sing 40 tahun, sing nom ya aja. Sing 40 tahun khusus. Rabbi, yuk. Nak sing luwih saka 40 tahun luwih banter macane ya. Rabbi, yuk. Rabbi. Ketok sing tuwa. Auzi'ni an ashkura. Ayatnya sudah ketemu belum? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati, yuk, an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi durriyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sehingga ketika orang itu usia sampai 40 tahun, dia berdoa, Rabbi ya Allah auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, jadikan saya ya Allah orang yang senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat yang selama ini telah Kau berikan kepada saya. Ya Allah, aku sudah diberi nikmat umur panjang, mobil duwe, omah duwe, kerjaan duwe, bojo duwe, mantu, putu, tenan pora kok duwe kabeh gitu. Apartemen duwe, villa duwe, bojo nomor loro. Ora kubu, tak pancing tok. Ya Allah, atas nikmat yang Kau berikan kepada saya selama ini ya Allah, an ashkurani ni'mataka allati an'amta alayya. Jadikan saya Allah senantiasa mensyukuri atas nikmat-nikmat ini ya Allah. Disyukuri, jangan kurang terus. Wa an a'mala sholihan tardahu. Yang nomor loro, nomor 2, senantiasa saya ya Allah beramal soleh dalam rangka mencari ridhomu. Yang pertama tadi apa? Ya Allah, jadikan saya senantiasa orang yang bersyukur atas nikmat-nikmat yang Kau berikan selama ini ya Allah. Karena ketika kita banyak syukur akan ditambah nikmat. Yang kedua, wa an a'mala sholihan tardahu. Dan jadikan saya ya Allah senantiasa semangat dalam beramal soleh dalam rangka mencari ridhomu. Ya, adan. Sini belum ada toh? Adan, nunggu adan sini ya. Nomor 3 B4 terus. Yang nomor 3, waslih li fi duriyati, perbaiki saya dan keturunanku. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Nomor 4 tobat, nomor 5 pasrah. Yang pertama tadi apa? Bersyukur. Yang kedua minta supaya banyak beramal soleh. Yang ketiga minta diperbaiki diri dan keluarga kita. Kemudian tobat kepada Allah. Yang kelima pasrah kepada Allah. Cukup ya Mas ya? Cukup. Kita doa ya.
doa sama-sama, mudah-mudahan yang tadi siapa namanya? Ya, mudah-mudahan diberkahi keluarganya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma innal haqqa haqqan wa arina ittiba'ah wa innal batila batilan wa arina ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.